Perkenalkan, nama saya Reja Sonang Pakpahan dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2370, 2310, 48. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keamanan data pribadi di era digital. Seperti yang kalian tahu, teknologi telah berkembang pesat. Digitalisasi menyentuh hampir setiap aspek hidup kita. Di era digital ini, data pribadi kita ibarat mata uang baru yang amat berharga. Setiap hari kita meninggalkan jejak data dari media sosial hingga layanan kampus, dan data itu bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami pentingnya keamanan data pribadi dan cara melindunginya. Di presentasi kali ini, saya akan mengulas tentang teori tentang data pribadi dan ancaman digital, penerapan langkah-langkah perlindungan sehari-hari, dan yang ketiga, beberapa contoh studi kasus kebocoran data. Apa itu data pribadi? Data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya meliputi nama lengkap, nomor KTP atau NIK, alamat, nomor telepon, alamat email, data finansial, maupun data medis atau biometrik. Di Indonesia, perlindungan data pribadi menggolongkan data pribadi sebagai data umum dan data spesifik atau sensitif untuk diperkuat pelindungannya. Intinya, data pribadi mulai dari alamat email sederhana hingga riwayat kesehatan, termasuk informasi penting yang harus dijaga kerahasiaannya. Ancaman terhadap data pribadi sangat beragam. Yang utama adalah pencurian identitas. Data yang bocor bisa digunakan penjahat untuk menipu atau mengakses finansial korban. Misalnya, bocoran nomor kartu kredit atau informasi keuangan dapat dipakai untuk transaksi ilegal. Serangan phishing juga umum, di mana pengguna dibujuk menyerahkan kredensial login. Selain itu, serangan malware dan ransomware dapat mengunci atau mencuri data dari komputer atau perangkat kita. Serangan cyber bisa terjadi ke siapa saja, dari peretasan media sosial hingga pencurian saldo e-wallet. Pelaku dapat pula menyebarkan data pribadi demi keuntungan atau pemerasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkan berbagai langkah praktis untuk menjaga keamanan data pribadi. Yang pertama, seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun kita, dengan cara mengkombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari password yang mudah ditebak seperti nama dan tanggal lahir. Yang kedua, mengaktifkan multi-factor authentication atau autentikasi dua faktor. Jadi artinya selain password, kita perlu kode tambahan seperti SMS atau pakai aplikasi pihak ketiga setiap kita mau login. Yang ketiga, kita harus mewaspadai link dan lampiran mencurigakan, terutama di email atau WA. Walau mungkin sebuah link atau lampiran bisa tampak dari sumber resmi, pelaku phishing sering mengirim email menyerupai institusi seperti bank, kampus, dan lain-lain. Pastikan alamat pengirim benar dan tautan yang diklik bukan tiruan. Batasi menggunakan WiFi publik atau selalu pakai VPN jika terkoneksi ke WiFi publik. WiFi kafe atau kampus kadang tidak terenkripsi, sehingga memungkinkan peretas menyerap data kita. Menggunakan VPN dapat mengenkripsi koneksi sehingga data terproteksi saat online di jaringan publik. Selanjutnya, jangan sembarang berbagi informasi pribadi di media sosial. Hindari posting detail seperti alamat rumah, nomor telepon, NIK, foto KTP, atau rencana perjalanan publik. Data ini berpotensi diambil penjahat digital untuk serangan selanjutnya. Atur juga privasi agar hanya orang tertentu yang melihat postingan kita. Selanjutnya, jangan lupa untuk memperbarui perangkat lunak secara berkala. Sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak keamanan atau antivirus yang usang sering memiliki celah keamanan. Pembaruan rutin bisa menutup celah ini sehingga mengurangi resiko peretasan. Selanjutnya, mengenkripsi data yang sensitif. Data penting seperti berkas pribadi sebaiknya disimpan dalam format terenkripsi di perangkat atau di cloud. Jika perangkat hilang, data terenkripsi akan lebih sulit diakses orang lain. Beberapa kasus kebocoran data besar-besaran menunjukkan betapa seriusnya ancaman bocoran data di era digital ini. Contoh kasus yang pertama adalah kebocoran data BPJS Kesehatan.
Ada sekitar 270 juta peserta yang terancam. Data yang bocor meliputi nama lengkap, alamat, nomor telepon, bahkan riwayat kesehatan. Data itu juga diperjualbelikan di dark web sehingga menimbulkan kekhawatiran pencurian identitas dan penyalahgunaan medis. Kasus selanjutnya, kebocoran data Tokopedia. E-commerce yang besar ini mengalami kebocoran 90 juta data pengguna. Informasi bocor antara lain nama, email, dan password. Dampaknya, pengguna harus segera ganti password dan berhati-hati terhadap spam dan pencurian akun. Dan selanjutnya, kebocoran data KPU tahun 2022. Ada aktor bernama Bejorka mengaku membobol 100 juta data pemilih KPU, termasuk nama lengkap, nik, dan alamat. Kejadian ini mengguncang keamanan data pemerintahan dan memicu kewaspadaan publik terhadap perlindungan data kependudukan. Selanjutnya, di tahun 2024 ada kasus serangan ransomware pada Pusat Data Nasional. Kelompok peretas Brain Cyber mengunci data dari beberapa kementerian atau lembaga, menuntut tebusan hingga jutaan dolar Amerika Serikat. Insiden ini menyoroti pentingnya keamanan cyber bagi data pemerintahan yang sangat sensitif. Setelah pembahasan mengenai keamanan data pribadi tadi, kita seharusnya sadar kalau mengamankan data pribadi adalah tanggung jawab kita semua. Dengan memahami apa itu data pribadi dan ancaman yang ada, kita dapat menerapkan kebiasaan baik untuk melindungi diri. Kesimpulan dari presentasi ini, kita harus menerapkan kebijakan keamanan seperti kata sandi kuat, multi-factor authentication, enkripsi, dan kita harus lebih berhati-hati di internet. Kita juga harus ingat bahwa data pribadi yang terjaga berarti melindungi privasi dan identitas kita dari potensi kerugian. Sekian dari saya, terima kasih.